Masjid Darussalam cahaya hati rumah kita. Gak peduli stan, gak tanya asal, senyum tulus sambut hangatkan rasa. Beda warna, satu tujuan, damai di hati, kuatkan iman. Kita saudara, satu keluarga, doa terbang tinggi, gapai surga. Saat senja, warna langit masjid, sekitar kita bersyukur. Yang sehingga kita bangkit, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pengajian ahad pagi Masjid Darussalam pada tanggal 7 September 2025. Acara berikutnya sambil ketua takmir Bapak Dr. Haji Andi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nawaitul Bu Fita. Hari ini yang perlu kami sampaikan, alhamdulillah yang sedekah sarapan pagi Bu Ratna, Bu Titik, Bu Kiroh, Bu Bumi, Bu Nurul, Bu Surswati, Bu Yuni Lili, Bu Bambang dan Bu Hermi. Semoga amal jariah disahkan oleh Allah yang utama, yang kedua diluaskan rezekinya, bahagia berwayah di dunia wal akhirah. Yang kedua, kemudian karena Bu Vita sekarang kandidat doktor, bulan depan mau ujian tertutup. Beliau ujian tertutup dan hari ini menyiapkan Donfresh itu yang judulnya Madzhab, itu jurnal Scopus Dunia Internasional versi bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris sudah tembus di Eropa sama di Amerika. Baik Ibu Bapak ya, ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atensinya dan terima kasih Nawaitul, dan aku boleh hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah acara inti yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Kandidat Vita Fitria M dengan tema Muqasyid Asy-Syariah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya banggakan seluruh jamaah ibu-ibu yang hadir di sini. Baik, materi yang diberikan ke saya judulnya Maqasidus Syariah. Apa sih Maqasidus Syariah itu? Bahasa Arab angel-angel nih, ya. Gawe judul ini gimana Pak Andi? Angel-angel gawe judul ya. Begini Bu, Maqasidus Syariah, maqasid dari kata-kata qasoda yaqsidu qasdan yang artinya tujuan. Oh ya, tujuan ini ya. Tujuan apa syariah? Tujuan syariah itu apa? Ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maqasidus syariah itu adalah tujuan dibuatnya satu ketentuan-ketentuan dari Allah. Ketentuan dari Allah itu apa Bu? Ayat yang ada dalam Al-Quran, ya, dan hadis Nabi, ya. Kemudian begini, maqasidus syariah prinsipnya ada 5 komponen. Ya, saya ingat tadi ya, saya ulang lagi yang dulu. 5 komponen itu apa saja? Boleh ya? Ada apa Bu? Dzaruriyah, tiga masalah ya Bu ya. Ini aku masih ada catatannya luar biasa ya. Jadi sebelum kita masuk ke maqasid itu ada konsep masalah dan dia nggak saya sebelum ternyata Ibu ingat. Jadi ada masalah itu ada 3, ada primer, ada sekunder, ada tersier.
masjid, ada dzururiyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Nah, gitu. Yang dzururiyah itu Bu, dzururiyah yang paling besar, yang primer itu ada 5 aspek yang disebut dengan maqasidus syariah, yaitu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap diri, agama tadi hifdzuddin menyebutnya, kemudian hifdzun nafas, penjagaan terhadap diri sendiri, hifdzul akal, penjagaan terhadap akal, hifdzul mal, penjagaan terhadap harta, hifdzun nasl, penjagaan terhadap keturunan. Luar biasa Ibu ya. Nanti doorpress ya Bu ya, untuk Bu siapa dari Gandung ya, Bu Su. Nanti ada doorpress 1, masih catatannya masih lengkap. Bu siapa Bu? Bu Yani Susilo. Bu Yani Susilo. Yang lainnya nanti terserah. Terima kasih. Iya Bu. Jadi mengingat setahun yang lalu saya diprotes sama Pak Andi, sama Pak Ketua Takmir. Maqasidus syariah itu kan ada 5. Yang dijelaskan 5. Setahun yang lalu saya hanya menjelaskan 1 Ibu-ibu waktu itu, hanya hifdzun nafas saja. Itu aja 1 jam. Terus begini Bu, saya beri 1 gambaran saja. Indonesia itu mayoritas Muslim ya Bu ya, sepakat ya, mayoritas Muslim. Tapi kenapa di negara yang mayoritas Muslim ini, yang semuanya rata-rata orang Islam ini, masih saja terjadi hal-hal atau tindakan yang itu menyimpang dari ajaran-ajaran Islam? Yang pertama, maqasidus syariah pertama adalah hifdzuddin. Saya nanti sampai jam 7 ya, takutnya kemana-mana saya. Hifdzuddin itu menjaga agama. Ada banyak sekali ayat Al-Quran Bu tentang bagaimana kita itu menjaga agama. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kemudian ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wa ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi intinya bagaimana Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tunduk, untuk takwa kepada Allah. Kemudian perintah untuk sholat, perintah untuk melakukan ibadah. Itu adalah bagaimana upaya pada hambanya menjaga agama Islam. Menjaganya dengan apa? Dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan dulu tentang pergeseran penafsiran ini. Kalau dulu ulama-ulama pada masa Imam Al-Ghazali dan kawan-kawan dan 4 imam mazhab, ketika memahami konteks maqasidus syariah ini kembali kepada ayat-ayat Allah, yang bagaimana ayat itu ditujukan untuk apa. Kemudian ada satu pergeseran pemahaman bahwa ayat itu juga tetap harus diterapkan, tapi tidak hanya semata-mata itu saja. Misalnya taatlah kepada Allah, tapi kemudian untuk apa setelah taat kepada Allah? Sholatlah, untuk apa setelah sholat itu? Sholat 5 waktu, tertib, duha, tahajud, tapi kemudian imbasnya itu apa? Nah, maka saya katakan ada fikih klasik, ada fikih kontemporer nih Bapak Ibu ya. Jadi fikih klasik itu pemahaman fikih 4 mazhab dan lain-lain pada masanya. Kemudian fikih kontemporer itu bagaimana memaknai hal-hal pada masa itu yang lebih aplikatif dengan konteks kekinian. Jadi ketika ada perintah untuk sholat, sholat itu sebenarnya untuk apa? Ya untuk menjaga agama. Tapi kemudian bagaimana? Sudah itu saja tidak? Maka maqasidus syariah yang kekinian, yang kontemporer sekarang adalah sholat itu untuk apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah kemungkaran, mencegah kerusakan. Kalau tetap ada kerusakan, ada kemungkaran, sholatnya bagaimana? Menjaga agama, mengirimkan masukan ke Palestina atau ke Afghanistan, ya menjaga agama kita, ya bahwa orang yang seagama kita bela, betul. Terus bagaimana dengan konteks
juga merupakan menjaga agama. Bapak Ibu, kita menghargai agama orang lain itu juga menjaga agama. Kalau misalnya kita hate speech ya, ujaran kebencian dengan menjelek-jelekan agama orang lain, menganggap agama kita benar, itu tidak menjaga agama. Itu konsep yang sekarang. Jadi ada perkembangan pemaknaan yang lebih bagus supaya lebih luas, supaya lebih bisa diaplikasikan dalam penerapan sehari-hari kita sekarang. Jadi bagaimana toleransi, bagaimana dialog antar agama, bagaimana memahami agama orang lain, memberi kebebasan kepada orang lain untuk menerapkan agamanya, tidak memaksakan agama orang lain untuk harus masuk ke agama kita, itu juga hifdzuddin. Nah, itu konteksnya pemahaman Yusuf Al-Qaradawi dan setelahnya sampai sekarang. Kalau dulu ketika awal-awal fikih empat mazhab masih dalam konteks tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Jadi pemahaman itu memang berkembang. Ini ya Bu ya. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu kalau dakwah sekarang itu yang kaitannya dengan hifdzuddin itu memang harus mengikuti konteks kekinian. Nah, menyesuaikan inilah yang namanya hifdzuddin. Satu Ibu. Kedua, hifdzul nafas nanti kemarin sudah pernah saya sampaikan ya. Hifdzul akal. Hifdzul akal apa Bu? Menjaga akal. Hifdzul akal itu surat Al-Baqarah ya. Ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun ya, ismun kabir. Jadi ketika ada yang bertanya bagaimana ya Allah tentang khamr dan perjudian maisir ya, katakanlah kepadanya bahwa dua hal itu adalah dosa besar, ismun kabir. Artinya adalah dua hal itu, khamr dan judi itu adalah dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena ketika ada khamr tersebut diminum gitu ya, orang jadi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, akan berpengaruh ke akal. Nah itu kenapa kok dilarang khamr, kenapa kok dilarang judi? Karena ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya otak kita itu nggak dirusak. Judi juga kayak gitu, mengharap terus dapat nggak ya besok ya. Ini adalah pemaknaan maqasidus syariah, konsep fikih klasik. Benar, ini benar. Tapi kemudian dikembangkan dengan sekarang Bu. Apakah hifdzul akal itu hanya larangan minum khamr saja? Yang ada dalam catatan Al-Quran memang seperti itu. Tapi kemudian tidak Bu, ternyata hifdzul akal itu menjaga akal. Jadi sekarang kita semua itu punya kewajiban untuk punya semangat pendidikan yang tinggi. Pendidikan, ya. Saya lihat ini prosesnya Mas Mikael ini dari umur berapa dulu aktif di masjid Mas? 3 tahun, 4 tahun. Iya, zaman Covid ya. Luar biasa beliau ini, mungkin jamaah terkecil, termuda, dari masih kecil itu aktif sholat subuh. Ternyata memang sama orang tuanya, sama umurannya dididik terus untuk menjadi lebih baik. Ya, hifdzul akal itu bagaimana kita punya kewajiban memberikan pendidikan Ibu kepada kita sendiri. Jadi Ibu di sini, Bapak di sini sedang sharing ilmu pengetahuan seperti ini, itu sedang mengupayakan menambah pengetahuan. Saya juga Bu, saya meskipun duduk di sini bukan berarti saya yang punya banyak pengetahuan, bukan. Ya, hanya menyampaikan saja. Saya yakin Bapak Ibu, Bapak-bapak ini banyak yang punya ilmu lebih, tapi tidak disampaikan saja. Nah, sekarang untuk hifdzul akal ini maka sampaikanlah kalau punya ilmu apapun, sharingkanlah. Ya. Pindah ke berikutnya. Hifdzul nasl. Apa Bu hifdzul nasl? Menjaga keturunan. Nah, ini penting sekali Bu
Ibu, kalau kita berangkat dari ayat Al-Quran ya, bahwa larangan untuk wala taqrabuz zina ya, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kenapa zina itu dilarang? Kenapa? Karena akan merusak keturunan. Jelas itu dari ayat Al-Quran. Kemudian tugas kita adalah sebagai bapak dan sebagai ibu, bagaimana mendampingi anak-anak nasol ya, nasol itu keturunan ya, supaya menjadi lebih baik. Tidak hanya takrobuz zina saja, tapi ternyata bahwa hifdzul akal itu menjadi lebih luas lagi, hifdzul nasl maksudnya menjadi luas lagi. Bagaimana kita harus memperlakukan anak dengan baik. Nah, ini kontemporernya. Bagaimana kok ibu-ibu sekarang wali murid yang punya anak SD, SMP, SMA itu ada konsep parenting yang baik. Itu bagaimana mendidik anak, bagaimana mengatasi kalau anak tantrum, bagaimana menolak supaya tidak terjadi bullying, bagaimana itu hifdzul nasl, menjaga keturunan kita ya. Bagaimana anak supaya hormat kepada orang tua, bagaimana anak supaya tetap dalam pendidikan agamanya, bagaimana supaya menjadi anak soleh dan soleha, bagaimana kita mengawal supaya bisa sukses dan membanggakan keluarga. Itu hifdzul nasl, itu adalah tugas kita semua ya. Jadi sebenarnya dari hal-hal yang detail dalam Al-Quran itu kita harus memahami konsep-konsep dasarnya ya. Perkembangannya seperti itu ya. Jadi kemudian bagaimana pernikahan itu harus sah supaya semuanya tercatat Bapak Ibu. Kita, keturunan kita itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berhasil, ya kita dampingi. Banyak sekali contoh, tadi hifdzul nasl contohnya ya, hifdzul akal, bagaimana memaksimalkan potensi akalnya, hifdzul nasl, bagaimana, ini seperti contoh tadi, bagaimana anak-anak itu tetap dijaga sampai kesuksesan anak-anak tersebut. Ini sebenarnya satu konsep yang gampang, tapi teori yang sulit diterapkan ya Bu ya. Ya. Kemudian ada lagi nomor 4, hifdzul mal. Hifdzul mal. Hifdzul mal ini sebenarnya perintah Allah tentang zakat ya. Di dalam satu penelitian yang pernah diteliti, konsep syariah dibandingkan dengan ada konsep sosialis, ada konsep kapitalis. Nah, ada 3 konsep Bu. Kita belajar sedikit ya. Agak sosialis, kapitalis itu apa mungkin. Jadi kapitalis itu begini Bu. Kapitalis itu kalau aku sudah kaya ya ini aku yang dapat, dia nggak peduli dengan yang lain. Kata Rumah Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya kira-kira mungkin gambarannya yang terjadi sekarang gitu ya. Jadi kalau sudah kaya kemudian mencari duit banyak, ya sudah ini hasil kerjamu. Kenapa memikirkan yang lain? Salah sendiri miskin. Ya. Kenapa nggak berjuang untuk menjadi kaya? Jadi kapitalis itu semuanya dihandle. Yang sudah kaya dia bisa mengambil banyak hal untuk menambah kekayaannya. Yang miskin ternyata dia tidak mampu untuk naik, untuk bangkit aja nggak bisa. Dia sudah semakin miskin kayak gitu terus. Baik, itu kapitalis. Nah, golongan kedua, sosialis. Sosialis itu begini Bu. Ini semua itu ya harus sama rata. Semua itu sama rata. Jangan ada yang kaya, jangan ada yang miskin. Pokoknya semua dapat 100.000 ya 100.000 semua, disamakan semua. Dapat 50.000 semua, nggak ada yang beda. Nah itu kira-kira sosialis. Gerakan-gerakan itu akhirnya kemudian memicu 2 hal yang tidak adil. Yang pertama tidak adil karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi yang sosialis tidak adil karena apa? Yang bekerja keras dengan yang malas-malas, hasilnya kok sama. Nah akhirnya yang benar adalah tengah-tengahnya konsep syariah. Konsep syariah bagaimana Bu? Yang kaya menzakatkan hartanya 2,5%, memberikan sodako.
kurang mampu. Itu satu konsep yang tengah-tengah yang bagus, konsep syariah. Ya, makanya perbankan syariah itu konsepnya seperti itu, Bu. Ini bukan promosi bank syariah ya, meskipun masih banyak sekali kurang lebih kekurangan dan kelebihan dari bank syariah, tapi dari konsep ini itu masih lebih baik dari apa namanya hal-hal yang subhat tadi. Nah itu jadi konsep syariah itu memang sebenarnya menjembatani jurang antara kaya dengan miskin. Tapi di Indonesia yang mayoritas muslim ini ternyata kok masih banyak yang miskin-miskin, yang kaya juga kaya. Ini artinya konsep zakat dan wakafnya tidak terterapkan dengan baik. Kemarin Pak Jarod sudah menjelaskan tentang wakaf. Ya. Nanti kalau ada kesempatan ada yang menjelaskan tentang zakat. Berapa Bu harta kita yang harus dizakatkan? Bahwa uang yang ada di dompet kita atau di ATM kita itu bukan semuanya milik kita. Ada 2,5% haknya orang yang membutuhkan. Ya, ini Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya sampaikan. Dari yang saya sampaikan mudah-mudahan tadi karena memang cepat ada 5 hal. Ya, ketentuan dari Allah atau ayat dari Al-Quran itu ada yang sifatnya tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Maslahah itu kebaikan. Saya ulang dari awal, ini review. Maslahah itu ada 3 konsep. Yang pertama tadi doruriyah, yang kedua hajiyah, yang ketiga taksiniyah. Doruriyah itu yang darurat itu Bu, yang harus segera dilaksanakan, yang harus segera diatasi. Insya Allah mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon diingatkan apabila saya secara pribadi tidak benar seperti tidak berlaku seperti yang saya sampaikan. Ini gunanya ya, menyampaikan hal-hal yang kita pahami seri ilmu pengetahuan. Sekian, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai di hati, kuatkan iman kita saudara, satu keluarga, doa terbang tinggi gapai surga. Saat senja warnai langit masjid, zikirnya fight, nyanyi penuh syukur, potorono yaksi, mimpi kita bangkit, sujud penuh cinta, raih rahmat ilahi. Saat senja warnai langit masjid, zikirnya fight, nyanyi penuh syukur, potorono yaksi, mimpi kita bangkit, sujud penuh cinta, raih rahmat ilahi. Saat senja warnai langit masjid, zikirnya fight, nyanyi penuh syukur, potorono yaksi, mimpi kita bangkit, sujud penuh cinta, raih rahmat ilahi. Saat senja warnai langit masjid, zikirnya fight, nyanyi penuh syukur, potorono yaksi, mimpi kita bangkit, sujud penuh cinta, raih rahmat ilahi.